Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hikmatul Ngafifah, mahasiswa dari kelas 2 PAIIB NIM belakang 73. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi usul fiqih sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah usul fikih. Insya Allah penjelasan ini akan mencakup pengertian sejarah, sumber hukum, serta bagaimana usul fiqih memberikan peran penting dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang relevan di berbagai zaman. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Soal yang pertama, pengertian usul fikih. Mari kita mulai pengertian dasar usul fikihnya dulu. Secara bahasa atau etimologi, kata usul adalah bentuk jamak dari asal, yang artinya dasar, akar, atau fondasi. Sementara itu, fiqh berasal dari kata faqaha, yang berarti memahami sesuatu dengan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar tahu di permukaan. Jadi, secara bahasa, usul fiqih berarti dasar-dasar dalam memahami hukum Islam. Sedangkan secara istilah atau terminologi, usul fiqih didefinisikan oleh para ulama sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain, usul fikih itu seperti alat analisis atau mesin berpikir yang digunakan para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum. Contohnya begini, kalau fikih menyatakan sholat 5 waktu itu wajib, maka usul fikih akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui sholat itu wajib, apa jenis dalilnya, apa bentuk perintah dalam ayatnya, apakah ada pengecualian. Nah, inilah kekuatan usul fikih. Ia mengajarkan kita berpikir logis dan metodologis dalam memahami agama. Tidak asal menafsirkan atau ikut-ikutan, tapi berlandaskan dalil, kaidah, dan nalar ilmiah. Soal yang berikutnya, nomor 2, sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Pada masa Rasulullah SAW, semua persoalan hukum dijawab langsung oleh beliau. Tidak dibutuhkan kaidah formal, karena Nabi sendiri adalah penjelas Al-Quran. Misalnya, ketika ada sahabat yang bertanya tentang warisan, sholat, atau jihad, Nabi itu langsung memberi hukum, sehingga tidak terjadi ijtihad pribadi. Setelah Rasulullah wafat, muncullah masalah-masalah baru. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali mulai melakukan ijtihad, yaitu usaha memahami dalil syar'i dalam kasus yang tidak disebut secara eksplisit.
Mereka menggunakan alat seperti qiyas atau analogi, istihsan atau pilihan hukum terbaik, dan maslahat atau pertimbangan manfaat. Contoh ijtihad, Umar bin Khattab tidak membagikan zakat kepada mu'alaf di masa beliau karena kondisi politik dan kekuatan Islam saat itu sudah stabil. Ini adalah contoh penerapan maslahah mursalah. Kemudian di masa kodifikasi ilmiah, dimulai dari Imam Syafi'i yang beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, menulis kitab-kitab monumental Arisalah. Nah, dalam kitab ini beliau merumuskan kaidah-kaidah usul seperti peran Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan metode memahami lafaz perintah atau amr, larangan atau nahi, umum khusus, mutlak muqayyad, dan seterusnya. Kemudian berkembanglah mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing punya corak usul yang khas. Seperti Hanafiyah itu menekankan qiyas dan istihsan. Kalau Malikiyah menekankan amal penduduk Madinah. Syafi'iyah menguatkan dalil nas dan logika bahasa. Nah, kalau Hanabilah itu sangat ketat dalam mengikuti teks dalil. Di masa klasik dan modern, banyak tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali atau Al-Mustasfa, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Qudamah, hingga Imam Asy-Syatibi atau Al-Muwafaqat yang menyempurnakan pendekatan usul. Kini usul fikih menjadi ilmu wajib di pesantren dan universitas Islam. Bahkan menjadi dasar berpikir dalam fatwa-fatwa kontemporer. Yang berikutnya, soal nomor 3, sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sumber pokok dan yang kedua sumber pelengkap. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sumber pokok. 4 sumber pokok utama hukum Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran itu sebagai wahyu utama dan pertama. Al-Quran mengandung hukum-hukum dasar. Namun, sebagian besar ayat hukum bersifat umum, yaitu butuh penafsiran dan penjelasan lebih lanjut. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 103 tentang sholat, yang artinya itu sesungguhnya sholat adalah kewajiban. 2. Sunnah atau hadis Nabi. Hadis menjelaskan ayat yang masih global, menetapkan hukum baru, atau memperjelas syarat dan batasan suatu hukum. Contohnya itu cara sholat, wudhu, puasa. Semuanya dijelaskan lewat hadis Nabi. 3. Ijma atau konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari satu masa. Jika telah terjadi ijma, maka hukum itu tidak boleh diselisihi. Contohnya ijma, haramnya menikah dengan nenek, meskipun tidak ada dalil eksplisitnya. Dan yang terakhir itu qiyas.
atau analogi. Qiyas itu mencari hukum baru dengan membandingkan kepada hukum yang sudah ada berdasarkan alasan hukum atau ilat yang sama. Nah, di sini tuh contohnya tuh narkoba yang dikiaskan pada khamr. Mengapa? Karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Nah, yang kedua itu ada sumber pelengkap atau mukhtalaf fih. Mukhtalaf fih itu ada 5. Yang 1, istihsan. Istihsan itu mengambil hukum yang dianggap lebih ringan dan maslahat. 2, maslahah mursalah, yaitu hukum demi kebaikan umum yang tidak disebut dalam dalil. 3, urf, yaitu kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. 4, saddu zariyah, menutup jalan yang mengarah pada kerusakan. Dan yang terakhir itu istishhab, menganggap hukum lama masih berlaku selama belum ada perubahan. Soal nomor 4, maslahah mursalah dan maqasid syariah. Usul fikih bukan hanya membahas dalil, tapi juga memperhatikan manfaat dan tujuan hukum Islam. Nah, yang pertama itu kita akan menjawab yang maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah bentuk ijtihad berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebut dalam nash, tapi tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Nah, contohnya larangan mengemudi tanpa SIM, aturan penjara untuk kejahatan cyber, sistem administrasi negara dan pajak. Semua itu tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis, tapi mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Nah, inilah konsep maslahat. Yang kedua itu ada maqasid syariah, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 maqasid utama. 1, menjaga agama atau hifdzuddin. 2, menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifdzul aql. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Dan yang kelima, menjaga harta atau hifdzul mal. Nah, contoh dari maqasid syariah itu larangan minum alkohol. Itu contoh untuk menjaga akal. Nah, kalau untuk menjaga keturunan itu larangan berzina. Zakat itu untuk menjaga harta dan solidaritas sosial. Larangan pembunuhan itu contoh untuk menjaga jiwa. Kewajiban sholat itu contoh menjaga agama. Nah, dengan memahami maqasid, kita sadar bahwa hukum Islam bukan beban, tetapi rahmat yang menjaga seluruh dimensi kehidupan. Soal terakhir, pentingnya usul fikih di zaman sekarang. Nah, jadi apa sih pentingnya belajar usul fikih bagi kita sekarang? Ini teman-teman, yang nomor 1, agar berpikir sistematis dan ilmiah dalam beragama. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu tidak asal ikut-ikutan, tapi tahu dalil, tahu cara membaca ayat, dan tahu logikanya hukumnya. 2, supaya tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda, dan juga
dewasa menerima perbedaan ijtihad, karena perbedaan hukum itu bisa terjadi karena beda metode istinbat. Contohnya itu kayak kunut subuh, doa bersama, perbedaan waktu puasa. Nah, semua itu ada dasar usulnya. Yang keempat, kritis dalam menghadapi zaman modern. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman modern yang dimulai dari hukum vintage, AI, pinjol, media sosial, bahkan teknologi pangan. Semua ini itu butuh pendekatan usul fikih agar syariat tetap relevan dan menjawab kebutuhan zaman. Kemudian ada penutup ya. Jadi kesimpulannya itu usul fikih adalah fondasi dalam memahami hukum Islam. Sangat relevan dalam kehidupan modern. Demikianlah penjelasan saya tentang usul fikih, mulai dari pengertian, sejarah, sumber hukum, hingga peran maslahat dan maqasid syariah. Yang semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan dan menambah semangat kita untuk belajar Islam secara mendalam dan penuh hikmah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.